Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kembali kita berjumpa dalam renungan pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya melalui firman Tuhan, hidup kita akan terus dibangun. Dan kita akan terus bertumbuh, diteguhkan dan bahkan dikuatkan dalam iman dan pengharapan. Karena firman Tuhan adalah kebenaran yang memerdekakan hidup kita, yang menjadi sumber kekuatan kita. Firman Tuhan menjadi pedoman bagi hidup kita. Bahkan firman Tuhan yang akan senantiasa menuntun dan menerangi langkah hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kembali Tuhan pagi hari ini kami datang ke hadirat-Mu. Sungguh kami mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Atas begitu besar kasih setia-Mu, rahmat dan anugerah-Mu, berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan dan penyertaan, bahkan pemeliharaan dan pertolongan Tuhan atas hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan pagi hari ini kembali kami mau merenungkan firman Tuhan. Mari Tuhan singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu. Dan juga urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap pesan Tuhan dan juga mengerjakannya dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan renungkan firman Tuhan yang saya ambilkan dari Markus 10 ayat 46 sampai yang ke-52. Saya bacakan. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko, dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berdiri, lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, Kuatkan hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Jemaat dikasih Tuhan, kisah yang luar biasa. Ya, di daerah Yeriko ada pengemis buta bernama Bartimeus, duduk di pinggir jalan. Namanya pengemis ya, dia meminta belas kasihan orang. Hari itu didengarnya ada seseorang yang istimewa yang lewat dekat situ. Yesus dari Nazaret. Nah, ketika itu ketika didengarnya bahwa Yesus dari Nazaret lewat daerah situ, membuat timbul pengharapan dalam diri Bartimeus, sehingga dia mulai bangkit dan dia mulai berseru, ya, sambil dia mungkin ya namanya buta ya, arahnya kemana dia mencoba cari tahu dan terus berseru-seru, dia panggil, "Yesus, anak Daud, kasihin aku." Ya, bukan sekali dua kali, terus dia berseru-seru sampai orang-orang itu mungkin terganggu. Ya, lalu orang-orang bilang suruh dia diam, jangan berisik gitu loh, kurang lebih ya. Lalu apa yang terjadi? Apakah dia diam? Tidak, dia semakin keras dan semakin sering berseru-seru, sehingga akhirnya Yesus berhenti dan berkata supaya Bartimeus ya datang kepadanya. Orang buta itu menanggalkan jubahnya, berdiri dan mulai mendekati Yesus. Nah, ini satu perkataan ini yang disukai banyak orang, termasuk saya dan saudara semua pasti suka. Ya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Bayangkan, Tuhan memberikan satu penawaran yang luar biasa. Ya, kita mungkin baru muji Tuhan, tiba-tiba dengar suara Tuhan berkata, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Wah, itu rasanya luar biasa.
Ya, seperti seorang anak kecil baru jalan-jalan, diajak jalan-jalan ke pasar atau ke pasar malam gitu ya. Nah, kamu mau beli apa? Ya, kamu pengen apa? Itu rasanya nyes di hati gitu ya. Senang sekali. Nah, Tuhan menawarkan sesuatu kepada Bartimius. Dan Bartimius, pengemis, buta. Dia tidak minta uang yang banyak, harta yang banyak. Bukan itu yang diminta. Dan permintaan dari Bartimius menunjukkan akan kadar iman Bartimius. Bartimius tidak minta uang yang banyak, hasil ngemis yang banyak, bukan. Dia minta supaya dapat melihat. Satu permintaan yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan sendiri. Manusia tidak bisa. Ya, waktu itu mungkin sudah berusaha berobat, nggak sembuh. Ya, tetapi Bartimius kalau dia minta uang, untuk uang aku bisa dapat dari siapa saja. Tapi untuk bisa melihat, hanya Yesus yang bisa melakukannya. Nah, ini kesempatan, dia ada di hadapanku. Nah, itu dia memanfaatkan itu. Dan iman yang luar biasa, permintaan yang tidak biasa. Dari situ kita tahu, Bartimius sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Dia berusaha sedemikian rupa. Dan permintaannya adalah supaya bisa melihat. Jemaat dikasih Tuhan, seringkali dari permohonan doa kita, ya, dari permintaan kita akan ketahuan seberapa besar iman kita kepada Tuhan. Kalau mintanya yang kecil-kecil, yang biasa-biasa saja, ya terlalu mudah bagi Tuhan. Ya, bahkan yang buta untuk bisa melihat hasil itu bagi Tuhan tidaklah sukar. Itu sangat-sangat mudah. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, tetapi setidaknya dari situ Tuhan bisa melihat iman dari seorang Bartimius. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Ya, mari miliki ya iman yang besar kepada Tuhan. Visi yang besar, minta visi yang besar kepada Tuhan. Loh, nanti susah, nanti nggak mungkin. Loh, sekali lagi, ada Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara bagi hidup kita. Ya, jadi sekali lagi kita belajar, ya, seperti Bartimius, seorang pengemis buta. Dia tidak minta hasil emis yang banyak. Dia minta bisa melihat. Dari situlah kita bisa melihat iman yang besar dari Bartimius. Dan Tuhan menjawab imannya. Sehingga Bartimius menjadi sembuh dan bisa melihat. Mari jemaat dikasih Tuhan, miliki iman yang besar kepada Tuhan. Sebab Yesus sanggup dan mampu melakukan segala sesuatu bagi kita semua. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kami belajar dari Bartimius buta, pengemis. Dia tidak meminta sesuatu yang bisa dilakukan orang lain. Dia meminta sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan, yaitu supaya dapat melihat. Kami belajar Tuhan iman Bartimius yang luar biasa. Ketika orang menyuruh dia diam, dia tidak diam, dia terus berseru. Dan pada akhirnya dia mengalami mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini pelajaran buat kami Tuhan. Untuk kami juga tidak jemu-jemu berseru dan berdoa kepada Tuhan. Bahkan Tuhan, kami percaya bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan hari ini hidup kami dalam bimbingan-Mu ya Tuhan. Jauhkan celaka dan mara bahaya. Damai sejahtera dan berkat Tuhan menyertai kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, semangat terus, maju terus dalam iman dan pengharapan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.